Saat ini saya bertemu dengan Bapak Mangindar Simbolon, mantan Bupati Samosir. Saat ini beliau adalah Ketua Harian Badan Pengelola Kadra Geopark Kaldera Toba. Horas Bang. Horas. Terima kasih waktunya ini di setelah kesempatan Kongres Kebudayaan Batak. Iya. Kira-kira apa himbauan Amang sebagai tetua lah, tokoh? Ya. Karena Anda sudah mantan bupati, tahu bagaimana seluk-beluk Batak ini. Ya. Baik, yang pertama saya mengapresiasi Kongres pertama ini ya. Kebudayaan Batak Toba yang diselenggarakan di TB Center ini. Karena latar belakangnya tentu kita sebagai sebuah, ya kalau mungkin dalam bahasa Indonesia suku ya, tapi dalam terminologi bahasa Batak kita ini bangso, ya. Jadi adalah sebuah masyarakat yang memang memiliki unsur budaya yang lengkap, ya. Itu diakui oleh seluruh pihak, ya. Namun selama ini kajian-kajian mengenai budaya Batak ini dalam arti yang ilmiah itu kan sangat kurang, ya. Bahkan mungkin seperti disebutkan tadi di beberapa diskusi bahwa kadang-kadang kita sendiri pemilik budaya itu sudah tidak paham lagi nilai-nilai dasar budaya Batak itu, apalagi dengan peninggalan-peninggalan budaya sendiri yang ada di luar negeri dan seterusnya. Nah, tentu melalui kongres ini kita harapkan ada rumusan-rumusan, ada kesepakatan-kesepakatan siapa berbuat apa ke depan. Nah, sehingga budaya Batak ini tidak ditinggalkan oleh generasi muda. Itu yang pertama, iya kan? Karena kita kan tentu mengharapkan generasi muda inilah yang melanjutkan nanti ke depannya. Yang kedua, bagaimana budaya Batak ini kita pahami dari sisi hakikinya, maknanya, tapi juga bisa kita kreasi. Budaya itu kan sesuatu yang dinamis ya dalam kehidupan masyarakat. Dan dari sisi Geopark Kaldera Toba, bahwa budaya itu, keragaman budaya itu salah satu dari 3 pilar utama pembentuk geopark. Ya. Jadi, apa saja itu yang 3 itu? Yang 3 itu kan ada warisan geologi, penciptaan bumi, alam kita, itu urusan Tuhan itu, iya kan? Yang kedua ada keragaman hayati, biologi kita, ada flora fauna yang dipengaruhi oleh proses geologi tadi. Yang ketiga ada manusia dengan budayanya yang tinggal di daerah itu tentu menyesuaikan, ya. Jadi ada keunikan. Maka Batak ada di kawasan Danau Toba unik, berbeda dengan suku lain atau bangsa lain. Nah, ini yang tentu kami sangat senang dari sisi Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba, karena banyak pihak, ya, banyak pihak yang memikirkan sekaligus merumuskan agar ke depan budaya Batak ini betul-betul lestari dan bermanfaat bagi warganya sendiri dan dihargai oleh orang lain sebagai sebuah bangsa. Itu dari sudut alam tadi Pak Simbolon. Ya. Geopark Kaldera Toba ini bagaimana juga merumuskan, karena kan juga menjaga situs yang alam untuk mereka masyarakat juga diperkenalkan bahwa dulu ini loh letusan Gunung Toba itu. Ya, betul. Bagaimana membuat tempat-tempat situs-situs ini juga menjadi semacam apa namanya, mengembalikan memori sejarah kita. Ya. Jadi yang pertama kita lakukan sosialisasi dulu. Ada juga edukasi ya. Edukasi itu lebih formal. Bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat yang ada tinggal di situ ya tentang budayanya tadi, gitu ya. Setelah mereka ada pemahaman, ada kesadaran, ya kan, menghargai nilai yang terkandung di dalamnya itu, ya, tanpa harus dipertentangkan dengan agama. Seperti yang tadi ya, saya setuju bahwa nilai tertinggi ya bagi kita yang umat beragama tentu agama, ya. Jadi budaya itu adalah tidak harus dipertentangkan, tapi bisa berjalan sejalan, ya gitu ya. Nah, dalam kaitan ini tentu kita mengharapkan kalau sudah disadari budayanya, dipahami, ya, dihargai, ya, lalu kita menjaga nilai-nilainya, nilai dasarnya jangan hilang. Yang kedua, dari budaya itu bisa ada kreasi-kreasi, ya. Nah, kreasi-kreasi ini menjadi menambah daya tarik wisata. Ada nilai ekonomi di situ, bisa, ya. Jadi bukan menggadaikan budaya namanya, tapi mengkreasi budaya menjadi daya tarik, bisa bernilai ekonomi untuk kesejahteraan masyarakatnya.
Itu tujuan kita di situ sebenarnya. Maka dia terpadu, ya kan? Jadi tadi keragaman warisan geologinya, keragaman hayatinya, flora faunanya, dan keragaman budaya menjadi satu kesatuan. Maka aktivitas utama yang dilakukan adalah kita harus melakukan konservasi, iya kan? Supaya tidak hilang nilai dasar itu, ya. Boleh dimanfaatkan tapi jaga nilai dasarnya. Yang kedua, kita lakukan edukasi, iya kan? Pada generasi muda, generasi tua, supaya mereka juga semakin sadar, semakin paham lah tentang sejarah budaya, sejarah hayati, sejarah alamnya. Dan yang ketiga, harus ada pemberdayaan ekonomi yang saya katakan tadi, iya kan? Biar berdampak ekonomi. Nampak, karena kita mau cerita konservasi, cerita edukasi, kalau masyarakat tidak makan, nggak masuk akalnya, kan gitu kan? Jadi ini satu lingkaran yang selalu berkesinambungan. Baik, itu. Terakhir pertanyaannya Pak Simbolon, apa pesan dan himbauan Bapak sebagai tokoh Batak, Kongres pertama Kebudayaan Batak ini? Karena ini kan awal pertama. Kira-kira ini ke depan harapannya bagaimana? Nah, yang pertama tadi harapan saya ada rumusan-rumusan, ya. Jadi dari para ahli, daripada awam ada masukan, ya, menjadi kesepakatan bersama. Nah, kesepakatan ini perlu ditindaklanjuti oleh berbagai pihak, terutama pemerintah daerah, perguruan tinggi yang membidangi, katakanlah kajian-kajian di bidang kebudayaan, gitu ya, bisa dilakukan ke depan. Dan suatu saat kita membutuhkan sebuah museum, misalnya museum Batak yang lengkap, ya, yang berisi semua nilai-nilai budaya Batak, ya, dan segala atribut-atributnya yang bisa dipelajari generasi muda. Nah, yang ketiga tentu seperti diskusi kita tadi, bahwa oke lah, benda-benda peninggalan budaya kita yang ada di luar negeri mungkin tidak perlu harus kita paksakan di sini, tapi itu juga bisa menunjukkan bahwa budaya Batak itu berkelas dunia, iya kan? Bisa dicintai atau katakanlah disenangi oleh bangsa lain, gitu. Itu harapan saya, dan generasi muda ini jangan sampai meninggalkan nilai budayanya. Itu jangan yang paling tercerabut penting. dari akar budayanya. Betul. Terima kasih. Demikian bincang-bincang saya dengan Bapak Insinyur Manghindar Simbolon, mantan Bupati Kabupaten Samosir. Iya. Oke, salam geopark. Ini salam geopark. Salam geopark. Iya. Oke, terima kasih, ya. Melihat ya, Mas? Oke, sama-sama. Iya.